Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa, paramedik, dan medik veteriner Indonesia. Terima kasih telah hadir dalam acara webinar kami pada malam hari ini yang akan dipresentasikan oleh Profesor Dr. Hewan Ida Cahayati, MS, yang berjudul Infeksi Feline Panleukopenia Virus pada kucing dan penanganannya. Berikut ini profil singkat Profesor Ida. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, UGM, dan sebagai Ketua Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner UGM. Beliau aktif sebagai dosen mata kuliah ilmu penyakit dalam dan mengajar di program studi kedokteran hewan, pasca sarjana Sains Veteriner dan Prodi Teknologi Veteriner UGM. Selain itu, beliau menjabat sebagai direktur sekaligus pemilik dari Klinik Hewan Jogja yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Monggo Prof. Ida, waktu dipersilahkan. Ini dari Dok Indira ya? Iya. Bisa dilihat, Dok? Bisa. Oke, monggo silahkan, Prof. Oke. Langsung digedein aja, Dok. Ya, sampun. Sampun. Oke, baik. Nanti mohon dibantu ya, Dok Indira, kalau saya bilang next, maaf nih. Ya, baik. Baik, teman-teman semuanya, mohon maaf ini ada sedikit gangguan teknis, ada kalanya demikian ya, tapi tidak masalah, ini sudah dibantu oleh Dok Indira. Baik, teman-teman semuanya, jadi malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Bioguard untuk sharing bersama, teman-teman. Nah, sharing bersama pada malam hari ini, yaitu kita beri judul sharingnya adalah membahas infeksi feline panleukopenia virus atau FPV ya pada kucing dan penanganannya. Tentu kita ya Bapak Ibu dan semua peserta webinar membahas terkait infeksi feline panleukopenia virus ya pada kucing dan penanganannya sangat menarik untuk kita semuanya karena ini adalah kasus yang sering terjadi pada kita yang ada di praktisi di lapangan. Teman-teman semuanya, di next, Dok. Di next. Nah, teman-teman semuanya, webinar kali ini adalah diselenggarakan oleh Bioguard. Nah, teman-teman semuanya bisa mengikuti FB dan Instagram dari Bioguard ya dalam rangka untuk teman-teman mengenal lebih dekat Bioguard ya. Di sini teman-teman akan mendapatkan informasi detail terkait produk-produk oleh yang dikeluarkan oleh Bioguard. Saya kira teman-teman bisa mengikutinya ya. Jadi silahkan follow Instagram dan FB dari Bioguard. Lanjut, Dok. Kemudian teman-teman urutan bahasan pada malam hari ini itu supaya kita terstruktur, enak ya nyambungnya, maka urutannya sebagai berikut teman-teman. Sinonim dari penyakit ini apa ya? Kemudian etiologinya apa, historinya bagaimana, kemudian epidemiologinya seperti apa, ya patogenesisnya seperti apa, kemudian juga adakah lesi yang patogenik terkait dengan penyakit feline panleukopenia ini, kemudian gejala klinisnya seperti apa, prognosisnya kayak mana, ya kemudian treatment yang penting, ya kemudian preventif karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat serius ya mengancam jiwanya si kucing, maka kita harus preventif. Kemudian kita juga sebagai dokter harus memberikan client education ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah reference-nya. Lanjut, Dok, silakan. Nah, tadi kita mengatakan bahwa sinonimnya apa gitu ya. Jadi feline panleukopenia ini di lapangan ya juga disebut dengan penyakit yang pada kucing yang disebut dengan feline distemper. Ya, bisa juga disebut feline ataxia. Ada juga yang menyebut feline parvovirus ya, enteritis ya, feline infectious enteritis. Jadi ini adalah nama lain dari feline panleukopenia pada kucing ya. Next, Dok. Next, Dok. Nah, apa sebenarnya feline panleukopenia pada kucing?
teman-teman semuanya yang tergabung di dalam webinar ini ya, feline panleukopenia ini adalah penyakit enterik akut yang sangat menular pada kucing muda ya. Kata kuncinya pada kucing muda, akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan pada kucing yang lebih umurnya lebih ya. Nah, biasanya disertai dengan leukopenia parah ya, serta morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Jadi penyakit ini adalah penyakit penting karena mortalitas morbiditasnya tinggi ya, dan banyak terjadi menyerang pada kucing muda. Baik, next dok. Next dok. Nah, kemudian etiologinya apa teman-teman? Seperti pada namanya ya, etiologinya adalah disebabkan oleh virus ya. Jadi feline panleukopenia ini adalah disebabkan oleh virus, familinya Parvoviridae. Kemudian dia adalah spesies feline panleukopenia virus ya, sehingga kita sering menyebutnya feline panleukopenia penyakitnya ya. Oke, next dok. Nah, kemudian next dok. Halo? Ya, Next dok. Next. Dok. Jadi kalau saya bilang next, tolong dibantu next ya, karena waktunya kan terbatas ya. Oke, baik. Habis ini ya, historinya bagaimana teman-teman? Jadi penyakit parvovirus ini sebenarnya disebabkan oleh tadi yang namanya feline panleukopenia virus. Ini sudah lama ada. Jadi dia sejak tahun 1930 sampai 1940 itu dia sudah dikenal gitu. Jadi bayangin teman-teman ya, ini merupakan penyakit yang udah lama gitu. Nah, selama waktu itu ya banyak sekali family Felidae itu mengalami kematian karena terserang oleh feline panleukopenia ini. Nah, kemudian berkembang terus, kemudian baru pertama kali diisolasi feline panleukopenia virus ini atau kita sebut dengan FPV ya. FPV ini pertama kali diisolasi dari jaringan kucing domestik pada tahun 1950. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, teman-teman, FPV ini ternyata juga merupakan berhubungan parvovirusnya pada anjing gitu. Nah, pada tahun 1978 kita bisa mengisolasi kenain parvovirus ya tipe 2 yang pada anjing yang diduga ini ada hubungannya dengan parvovirus pada kucing. Jadi kita bisa historinya tuh awalnya itu parvovirus itu pada kucing kemudian berkembang pada anjing gitu. Next, Dok. Next, Dok. Nah, kemudian kucing yang bagaimana ini? Sebentar, Dok. Tadi yang sebelumnya, Dok. Nah, kucing yang bagaimana yang bisa terserang oleh parvovirus? Adalah satu, kucing muda, kucing sakit, kucing yang mengalami imunodefisien dan tidak divaksinasi. Maka kucing ini sangat rentan terhadap FPV. Nah, kucing dengan usia lebih tua bagaimana? Biasanya kucing yang sudah lebih tua itu pernah terekspos oleh FPV sehingga dia cenderung resisten terhadap infeksi FPV ketika dia umurnya udah banyak ya. Jadi FPV-nya ini banyak penyerangnya di umur muda. Nah, masa inkubasinya berapa? Masa inkubasi masih ingat ya teman-teman bahwa masuknya penyakit virusnya kemudian sampai dia timbul gejala penyakit. Nah, ini biasanya umurnya adalah 4 sampai 5 hari. Jadi virusnya masuk ke dalam tubuh 4-5 hari baru menunjukkan gejalanya. Oke, next, Dok. Epidemiologinya bagaimana, teman-teman? Kita tahu bahwa FPV itu sangat menular ke semua family Felidae. Ya, teman-teman. Dia ini baik untuk Felidae yang domestik maupun yang liar, itu semuanya bisa terserang. Nah, kemudian menyerang semua kucing, ya, semua kucing. Umur yang paling rentan adalah umur di bawah 1 tahun. Ada yang mengatakan lebih muda lagi, tapi paling tidak secara umum di bawah 1 tahun. Nah, risiko yang paling tinggi adalah ketika stadium akut. Kenapa? Karena virusnya itu menyebar, ya, bisa melalui semua sekresi tubuhnya, bisa melalui saliva, bisa melalui urin, bisa melalui muntahan. Ya, tapi yang utama menyerang itu biasanya adalah melalui feses. Nah, yang perlu diketahui juga oleh semua teman-teman bahwa penularan itu
itu biasanya kalau untuk apa namanya FPV itu adalah menular melalui kontak langsung dengan hewan sakit. Jadi kalau kucingnya sakit kemudian nyenggol dengan bersentuhan dengan kucing yang lainnya, maka dia akan terkena juga ketularan FPV. Nah, lingkungan yang terkontaminasi dalam hal ini adalah alat-alatnya yang dipakai si kucing ini juga bisa merupakan sumber penularan ya bagi kucing yang lain untuk penyakit FPV ini. Oke, next dok. Nah, FPV, teman-teman semuanya, ini jarang ditemukan pada kucing domestik yang sudah divaksinasi. Nah, berarti adalah untuk mencegah supaya dia tidak terserang FPV, maka adalah dengan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi, maka penyakit ini jarang ditemukan setelah kucing divaksin. Tapi banyak ditemukan kucing-kucing yang tidak divaksin ya di shelter-shelter ya yang tidak divaksin, dan juga penyakit ini juga banyak kembang pada kucing-kucing yang dipelihara dalam satu rumah tuh banyak banget gitu. Nah, sehingga mereka bisa kontak-kontakan cepat ya. Nah, sehingga kalau ada satu yang sakit maka mereka bisa sakit semua. Nah, berikutnya teman-teman bahwa penyakit ini paling sering terjadi pada anak kucing. Tadi dikatakan demikian kan. Nah, kucing adalah kucing yang kurang dari 1 tahun. Akan tetapi teman-teman lebih rentan lagi pada usia 3 sampai 5 bulan, teman-teman. Nah, kalau kucing-kucing yang lebih dari 1 tahun biasanya itu ditemukan dia sudah mempunyai antibodi terhadap FPV ya. Kemudian kalau toh dia terinfeksi biasanya bisa bersifat subklinis gitu. Nah, bagaimana terhadap lingkungan? Apakah dia berpengaruh, teman-teman? Lingkungan yang dingin, lingkungan yang gelap, lingkungan yang lembab ini menyebabkan mudahnya si virus FPV ini dia bisa berkembang biak dengan baik. Nah, sehingga ketika ada lingkungan dingin, gelap, lembab ya, maka ini kucing-kucing, anak kucing itu lebih mudah terinfeksi ya, dia menjadi rentan. Nah, dikatakan juga secara ini ya untuk penularan bahwa manusia itu bisa dan juga ektoparasit seperti pinjal itu dapat bertindak sebagai vektor mekanik pada penyakit ini. Oke, next dok. Next. Patogenesisnya bagaimana? Nah, ini yang penting ya teman-teman. Kalau kita tahu patogenesisnya, maka kita nanti bisa untuk mengatasinya itu kita bisa paham gitu. Nah, teman-teman kalau sudah FPV ya virusnya itu masuk ke dalam bisa secara ingesti masuk melalui makanan atau bisa juga secara inhalasi ya dengan virus teman-teman. Nah, virusnya itu bereplikasi pada jaringan limfoid teman-teman. Nah, jaringan limfoid ini karena dia masuknya tadi kan lewat tenggorokan gitu ya, maka dia pada regional orofaring, pada limfonodus ya, mereka berkembang biak ya. Nah, kemudian akan terjadi viremia dalam waktu 24 jam. Nah, ketika terjadi viremia ini teman-teman, maka dia akan virus ini akan merusak ya, akan merusak pada sel-sel yang berkembang biak secara membelah diri secara cepat. Contohnya di mana? Sel yang membelah diri secara cepat antara lain adalah pada usus. Inilah target organnya ya predileksi dari feline panleukopenia virus atau FPV. Nah, FPV ini juga selain pada sel kripta yang membelahnya cepat, tapi dia juga menyerang pada jaringan limfoidik lainnya, misalnya pada bone marrow, pada timus, pada limfonodus ya, pada lien ya. Nah, apa yang terjadi? Maka di sana dia bereplikasi dan merusak sel-sel yang ada di sana. Nah, termasuk juga teman-teman di sini ada targetnya dia itu adalah menyerang jaringan saraf, kemudian cerebrum ya, retina, nervus optik. Nah, apa targetnya teman-teman? Target organnya ini predileksinya ada di sana, kemudian sel-selnya menjadi rusak menyebabkan terjadinya panleukopenia dan juga pada usus menyebabkan atrofi ya. Nah, apa yang terjadi pada kripto ya? Kita tahu bahwa kripto di situ kan ada banyak mitosis sel untuk epitel ya. Nah, di situ menjadi rusak ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kriptoliburkunnya menjadi melebar berisi sel epitel nekrotik. Next, Dok. Next, Dok. Oke, apa yang terjadi teman-teman? Fili ususnya menjadi tumpul.
ya. Kemudian villi ususnya menjadi melebur menjadi satu, menjadi fusi, ya dikatakan dia menjadi fusi, ya. Dia jadi menyatu gitu. Nah, sehingga karena tadi itu rusak, ya, dirusak oleh virus, maka villinya usus menjadi tumpul. Nah, efek yang terjadi pada janin apabila kucingnya itu sedang bunting, ya teman-teman, dia akan berefek pada janin yang dikandungnya. Nah, apa yang terjadi? Tadi kan dia bisa menyerang pada otak, ya. Nah, sehingga otak dari janin itu nanti kalau dia lahir, ya, akan terjadi hipoplasia cerebral, akan terjadi displasia retina, sehingga bisa juga menyebabkan kematian dari si janin, ya, si kucing. Nah, oke teman-teman, jadi inilah patogenesisnya. Nah, ada kalanya teman-teman karena dia ada di usus, kemudian di sana banyak bakteri, maka terjadi infeksi sekunder bakteri. Nah, kemudian di situ akan terjadi peningkatan kerentanan infeksi bakteri, tentunya karena bakterinya banyak di situ. Kemudian terjadi sepsis. Nah, semuanya terjadi sepsis dan sebagainya, semuanya ini berkontribusi pada gejala klinis, ya. Jadi ada perdarahan, ya, di usus, ya. Nah, oke, next dok. Oke, next dok. Nah, ini salah satu contoh teman-teman untuk kasus pada citah. Ya. Pada citah itu juga bisa terjadi infeksi feline panleukopenia. Ini hanya sebagai contoh di mana ketika terjadi infeksi panleukopenia, teman-teman, maka terjadi ususnya menjadi lembek, menjadi kongesti, menjadi PTK, terjadi perdarahan, begitu ya teman-teman ya. Ini gambaran secara kalau kucingnya kita buka gitu ya, kemudian ketika kita nekropsi maka kita temukan yang demikian. Oke, next dok. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ada lesi yang sangat spesifik ketika terjadi infeksi dari feline panleukopenia? Next dok. Ada, next dok. Nah, ada yang bisa kita lihat yang disebut dengan patogenik lesi, ya, untuk penyakit FPV, di mana kita selalu melihat bahwa predileksinya adalah di usus halus, ya. Predileksinya di small intestine. Maka small intestine-nya menjadi lembek, ya, kemudian terjadi perdarahan, kemudian terjadi pengelupasan mukosa. Mungkin bisa dilihat dari gambar yang di kanan. Apa yang terjadi? Villinya menjadi tumpul karena tadi kan kriptanya dirusak, ya, ketika terjadi mitosis, sehingga villinya menjadi tumpul, ya, menjadi fusi, ya, mengalami fusi. Nah, kemudian terjadi juga yang di mana serebralnya akan terjadi atrofi, ya, untuk janin, ya, itu bisa terjadi hidrocephalus, ya, sebagai akibat dari ketika janin ada infeksi dari feline panleukopenia. Next dok. Oke. Ini gambaran untuk small intestine, ya, ketika dia mengalami FIP. Apa yang terjadi? Kita lihat ada kongesti di sana, ya, kemudian kita lihat ada PTK, ya, kemudian ada juga di sini small intestine-nya mengalami pengelupasan, ya, di dalamnya, ya teman-teman, gambar yang kanan itu, ya. Jadi demikian dia kerusakan pada small intestine-nya atau di usus halusnya. Nah, ini bisa dibayangkan ya kalau demikian tentu si kucing ini sangat menderita sekali dan mempunyai risiko untuk kematian tinggi ya teman-teman ya, kan ada gejala muntah, berak gitu ya teman, diare ya. Oke, next dok. Ini untuk gambaran small intestine-nya. Nah, bagaimana pada otak? Tadi dikatakan bahwa dia juga mempengaruhi pada otak. Nah, ketika kita lihat ini ya, otaknya terjadi cerebral hipoplasi ya pada anak kucing ya. Ini gambarnya ya pada anak kucing yang terinfeksi feline panleukopenia. Jadi ada ada abnormalitas pada cerebralnya, teman-teman. Nah, ini gambarannya adalah demikian. Ini adalah sangat khas pada FPV ya, sangat khas pada FPV. Jadi gambaran pada otak dan gambaran pada small intestine-nya. Baik, next dok. Oke. Nah, bagaimana teman-teman ketika kita menemukan FPV atau feline panleukopenia untuk signalemennya? Nah, biasanya teman-teman signalemen untuk penyakit untuk feline panleukopenia adalah
Penyakit ini menginfeksi dan merupakan penyakit yang serius pada family Felidae, ya. Nah, tadi dikatakan juga apa namanya, dia sangat luar biasa, morbiditasnya tinggi dan sebagainya. Nah, semua umur kucing rentan, ya. Banyak terserang adalah kucing kurang dari 1 tahun, ya. Jadi kalau ada kucing kurang dari 1 tahun, kemudian ada gejala apa namanya, diare berdarah, belum vaksin dan sebagainya, maka kita bisa patut menduga, ya, itu adalah feline panleukopenia. Kemudian bagaimana pertanyaannya terkait dengan seks? Apakah jantan dan betina punya risiko yang berbeda? Jadi kalau untuk FPV ya feline panleukopenia, jantan dan betina punya risiko yang sama ya. Jadi tidak ada predileksi mana jantan mana betina. Kemudian kucing yang tinggal bersama, kemudian dia outdoor ya, ini mempunyai risiko lebih tinggi untuk terinfeksi ya. Kenapa? Karena kalau bersama banyak ya. Kalau tadi kan kontak langsung ya, nah sehingga kalau bersentuhan dengan kucing yang sakit maka mereka akan mudah terinfeksi. Next, Dok. Oke, bagaimana transmisinya? Pertanyaannya. Transmisi adalah untuk penularan. Harus kita ketahui teman-teman bahwa untuk FPV, feline panleukopenia tidak zoonosis. Jangan salah ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan zoonosis, tidak ya. Jadi feline panleukopenia tidak zoonosis. Yang kedua bahwa transmisinya dapat melalui fekal oral ya, karena penularan yang utama sebenarnya melalui apa namanya fekal ya, kemudian masuk ke dalam oral, masuk melalui mulut. Nah, transmisinya itu bisa dengan kontak langsung, ya bisa dengan benda-benda yang terkontaminasi. Tadi sudah disebutkan ya teman-teman ya, kalau sudah terkontaminasi oleh feses, urin, saliva, muntahan, ya bisa juga melalui gigitan ya. Nah, yang penting lagi teman-teman untuk transmisi bahwa kucing yang menderita panleukopenia ya feline panleukopenia dia bisa menyebabkan shedding virus ya. Shedding virusnya itu dikatakan bahwa kucing itu bisa shedding virus 2 sampai 6 post recovery ya. Tapi ada juga yang mengatakan sampai 6 bulan ya teman-teman. Nah, sehingga kita harus menjaga kucing yang sudah mengalami feline panleukopenia maka dia dijaga dulu sehat ya, baru dia bisa main dengan temannya. Karena ternyata dia selama recovery itu dia masih bisa shedding virus ya teman-teman. Ya teman-teman ya. Oke, next, Dok. Next, Dok. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah tahu cara transmisinya atau cara penularannya, maka kita bertanya, gejala klinisnya sebenarnya seperti apa feline panleukopenia ini? Next, Dok. Untuk gejala klinis, teman-teman, dibedakan, ada yang mengatakan ada perakut dan akut. Perakut itu dapat dikatakan sangat cepat ya, tiba-tiba mati aja, ya tiba-tiba meninggal aja si kucing ya, biasanya pada kucing yang sangat muda. Nah, akut itu karena penyakitnya itu apa namanya cepat ya, tiba-tiba gitu ya. Nah, ini tiba-tiba suhunya naik aja ya, 40 sampai 41 derajat ya, depresi, anoreksi, muntah ya. Nah, ini biasanya muntah ini berkembang 1-2 hari setelah timbul demam ya. Kok demam ya, tiba-tiba kok dia muntah ya, kemudian diikuti dengan diare. Nah, bisa juga kadang diare, kadang juga enggak gitu. Tapi mayoritas bahwa dia diare karena kita tahu bahwa ada kerusakan di ususnya. Next, Dok. Next, Dok. Oke. Sebenarnya kita bisa membedakan ya teman-teman ya gejala klinis ya. Gejala klinis pada kucing dewasa itu biasanya bersifat asimptomatis atau bisa bersifat subklinis. Untuk kucing dewasa ya teman-teman ya. Jadi kucing dewasa itu bisa dikatakan kalau dia terinfeksi biasanya dia asimptomatis atau bisa juga subklinis gitu. Karena dia biasanya sudah si kucing biasanya sudah mempunyai apa namanya antibodi. Nah, bagaimana pada kitten? Pada kitten yang kurang dari 1 tahun. Nah, gejalanya tadi bisa dibilang akut ya. Nah, itu tiba-tiba dia demam 40 sampai 41,7 derajat Celcius, letargi ya, complete anoreksi ya, dia nggak mau makan, nggak mau minum, muntah, diare, dan diarenya itu kadang berdarah gitu ya. Kemudian karena terjadi muntah, berak, maka terjadi dehidrasi hebat ya teman-teman. Ini teman-teman yang kalau di lapangan nanti menemui ini semua ya. Demam, letargi, ya, tidak mau makan, tidak mau minum, muntah, diare, ya, kemudian terjadi dehidrasi hebat. Nah, diarenya ini bisa berdarah, bisa tidak, tapi biasanya selalu diikuti dengan diare berdarah. Oke, next, Dok.
Next, nah terjadi bakterisemia, endotoksemia karena ada bakteri yang ikut di sana. Nah ini yang memperberat dari si kucing ya. Nah yang perlu diketahui bahwa FPV ini menyerang merusak juga untuk bone marrow ya teman-teman ya, merusak WBC ya. Ini menyebabkan WBC-nya turun drastis ya, sehingga kalau kita ketika terjadi feline panleukopenia kita mengatakan panleukopenia ini karena WBC-nya memang habis gitu, di bawah 7.000, di bawah 6.000 ya. Ada kalanya juga hanya 3.000, tidak ini, tapi ada ratus ya. Misalnya ada yang hanya 1.000 ya, ada yang 600, 800 misalnya ya, sampai sedemikian hebohnya. Maka disebut feline panleukopenia. Nah, ini gejala yang lain itu bisa juga ada yang mengatakan dia menundukkan kepala pada tempat minum, haus tapi tidak bisa minum. Ya, si kucing tuh haus, pengen minum tapi nggak bisa minum gitu. Oke, next dok. Bagaimana kalau tadi terjadi pada yang dewasa, kemudian terjadi pada yang kitten ya, pada yang di bawah 1 tahun. Nah, bagaimana pada yang ketika si kucing itu punya pucak janin gitu. Nah, kalau terjadi transplasenta ya, infeksi pada awal kebuntingan itu bisa menyebabkan terjadinya resorpsi janin ya, tiba-tiba dia hamil ya, bunting ya. Nah, kemudian kok janinnya nggak ada nih gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, bisa juga merusak dari si janin itu ya, bisa terjadi abortus, bisa terjadi mumifikasi fetus, kemudian bisa terjadi juga lahir mati, abortus ya. Lahir mati ya, abortus lahir hidup bisa lahir mati juga. Nah, bisa juga kita temukan abnormalitas dari central nervous system ya. Jadi terjadi hipoplasia cerebellum ya, terjadi hipermetria ya, tremor ya, tanda-tanda infeksi rahim bisa terjadi hidrocephalus, bisa terjadi retinal dysplasia atau retinal defect ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa membedakan antara bisa kita bedakan ketika dia dewasa ya, gejala pada dewasa, gejala pada kitten, gejala pada janin ya. Oke, next dok. Oke, next dok. Halo, next dok. Gejala klinis ini kucing yang tadi dok. Ini dehidrasi luar biasa ya teman-teman ya. Kita tahu kalau kitten sedang dehidrasi luar biasa sampai seperti ini ya, matanya cowong ya, kemudian kering pada cermin hidungnya ya, juga pada matanya. Next dok. Oke. Kemudian kita lihat ya, nanti kalau dia terjadi diare berdarah, diare hebat, itu bisa kita lihat pada anusnya ya dok. Anusnya itu kotor seperti itu. Kemudian kalau kita dia meninggal, kemudian kita nekropsi, maka kita terlihat kasnya ada tadi ya, ada kongesti, kemudian PTQ pada usus ya. Kemudian kalau kita buka, maka terjadi pengelupasan pada mukosa usus. Next dok. Oke, ini contohnya kalau dehidrasi hebat sampai demikian rupa nih pasien kucing yang menderita feline panleukopenia. Next, dok. Kemudian ini summary-nya, teman-teman, kalau kita bisa lihat bahwa apa sih yang dipengaruhi oleh feline panleukopenia, kemudian konsekuensinya, kemudian gejala klinisnya. Tadi kita lihat ini di summary ya dok ya, dari gejala klinisnya itu kalau tadi intestin kripta epiteliumnya kan rusak nih menyebabkan diare itu. Kemudian limfonod ya, kemudian timusnya ya dirusak ya menyebabkan limfopenia. Bone marrow-nya ya itu dirusak ya oleh si virus menyebabkan neutropenia, yang berikutnya adalah terjadi trombositopenia. Kemudian pada fetus menyebabkan kerusakan ya, banyak sel menyebabkan dia abortus ya teman-teman ya. Kemudian pada otak ini bisa menyebabkan cerebral ataksia yang kita bisa lihat manifestasi klinisnya. Jadi ini bisa disummary beberapa yang diserang oleh si virus, dan kemudian konsekuensinya apa, gejala klinis yang kita lihat itulah yang tadi kita terangkan di depan. Next, dok. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana diagnosisnya? Nah, diagnosis menjadi penting karena kita sebagai dokter nanti akan menangani, kan gitu ya dok, Bapak Ibu teman-teman semuanya peserta webinar. Nah, untuk
sel darah merah ya, sel darah putih ya, untuk sel blood count-nya ya, itu kalau kita hitung itu menjadi kurang 7.000, dari 7.000, kurang dari 6.000. Terjadi neutropenia lebih umum daripada limfopenia ya, teman-teman ya. Kemudian kita bisa menggunakan fecal ELISA test. Akan tetapi di situ biasanya untuk fecal ELISA test adalah menggunakan deteksi antibodi. Nah, untuk deteksi antibodi ini punya kelemahan, teman-teman, karena deteksi antibodi ini tidak bisa membedakan antara apakah dia infeksi alami ataukah dia ini hasil vaksinasi. Nah, sehingga untuk deteksi antibodi ini tidak disarankan untuk feline panleukopenia. Nah, apa deteksi yang disarankan? Yaitu menggunakan deteksi antigen, ya bisa menggunakan teknik ELISA dan juga bisa menggunakan teknik PCR. Mungkin kita kalau mau detail satu persatu bisa seperti ini. Next, Dok. Nah, dari hematologi ya, kalau kita mau diagnosa nih dari gambaran hematologinya. Dari gambaran hematologi, maka kita bisa tahu dia terjadi leukopenia yang hebat, terjadi neutropenia, ya. Kemudian neutropenia itu lebih umum daripada limfopenia, ya. Oke, next, Dok. Itu ya yang dari hematologi finding ya. Kemudian biochemistry profile-nya gimana? Akan terjadi azotemia, ya, elektrolit imbalance, ya. Jadi kelainan biokimia di sini adalah peningkatan kreatinin, BUN ya teman-teman, itu yang akan terjadi. Oke, next, Dok. Kemudian yang ketiga itu adalah spesifik diagnostik untuk diagnostik. Ini yang harus kita pegang. Kenapa, teman-teman? Kan kita sebagai praktisi kita butuh detect penyakitnya, kan gitu kan, supaya kita ngerti oh ini betul-betul feline panleukopenia. Ada ELISA kit atau kit yang canine parvovirus ya. Itu basicnya adalah ELISA, tapi ini kalau digunakan untuk FPV ya, feline panleukopenia, bisa nggak gitu? Bisa, tapi nggak sensitif gitu kan, beda ya antara canine parvovirus dan feline parvovirus. Jadi ada samanya tapi beda gitu. Nah, kemudian yang ideal, bagaimana yang ideal? Yang ideal untuk deteksi feline panleukopenia adalah menggunakan deteksi antigen. Ya, nah deteksi antigen ini bisa dilakukan secara ELISA dan menggunakan PCR. Ya, menggunakan PCR. Nah, kita ini beruntung ya, kita ini beruntung sekarang ada kit untuk deteksi antigen feline panleukopenia ya yang dapat dilakukan dengan rapid test kit. Ya, jadi kita ada punya rapid test kit feline panleukopenia virus. Ini sangat membantu kita. Nah, bagaimana kalau rapid test ini kita ada nggak gitu? Nah, karena kita sekarang ini dokter hewan bisa sangat terbantu ya adanya rapid test kit feline panleukopenia. Next, Dok. Next. Nah, teman-teman semuanya, kita sekarang ini terbantu dengan diagnostik rapid test kit untuk feline panleukopenia. Nah, ini karena kita ini malam hari ini adalah webinarnya ini adalah diselenggarakan oleh Bioguard. Nah, Bioguard ini punya detect ya rapid test untuk feline panleukopenia. Nah, di sini ada 2 tes yang bisa kita pakai nih teman-teman. Jadi feline untuk 3DX-nya, 3 diagnosis ini bisa feline panleukopenia kombinasi dengan feline FCoV ya, feline CoV ya, kemudian Giardia. Nah, ini yang dideteksi adalah antigen, teman-teman. Nah, sehingga kalau ketemu positif berarti dia memang positif untuk feline panleukopenia. Ada yang single yaitu khusus untuk detect feline parvovirus antigen test ya di sini ya, yang untuk FPV antigen test. Jadi kita bisa pilih apakah yang satu untuk detect satu aja, tapi bisa juga 3 langsung diagnosis ya. Saya kira kita sangat terbantu para praktisi dengan ini dan kita senang menyambut baik ya dengan adanya produk-produk di mana produk ini bisa membantu kita di lapangan. Saya kira ini juga sekali lagi ini perkembangan yang baik ya, dan sekali lagi ini sangat praktis dan itu kepastian antigen ada di sana itu yang kita
harapkan sebagai praktisi. Jadi kita tidak menduga-duga lagi, karena kalau antibodi ada kelemahannya, bukan? Nah, ini kalau ini bukan antibodi, jadi antigennya. Jadi ini sangat ideal untuk deteksi feline panleukopenia. Oke, next dok. Bisa paham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, ada satu lagi, teman-teman. Kalau tadi kan ada diagnosa test kit ya. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan teknik PCR. Nah, teknik PCR ini sudah dikembangkan banyak ya. Nah, saat ini kita juga terbantu dengan Bioguard ini memproduksi atau mendistribusikan untuk deteksi PCR. Nah, deteksi PCR bisa juga digunakan untuk deteksi feline panleukopenia, tapi tidak hanya terbatas penyakit panleukopenia sebenarnya yang untuk deteksi PCR ini ya. Penyakit-penyakit yang lain juga bisa menggunakan alat ini ya, diberi nama Q-Mini Real Time PCR Series ya. Ini juga. Nah, ini tadi teman-teman nanti bisa menghubunginya kalau memang teman-teman membutuhkan di lapangan ya. Nah, ini memang kita bisa sangat terbantu. Oke, ada 2 alat yang bisa kita membantu kita ya. Jadi test kit ya itu untuk diagnosis langsung, kemudian yang satu adalah untuk detect secara PCR. Oke. Nanti bisa teman-teman bisa memilih mana, apakah langsung dengan test kit, apakah dengan menggunakan teknik PCR. Jadi kita bisa belajar bersama, oh ternyata kita bisa detect antigennya gitu. Jadi antigennya terkait dengan test kit ya, kemudian yang satu adalah PCR. PCR di sini ada 2 ya, ada dua device ya. Yang satu ini untuk ekstraksi nukleat asidnya, kemudian yang satu adalah untuk real time untuk PCR analisisnya. Jadi nanti bisa bisa ada gambaran bandnya berapa yang base pair yang didetek gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk feline panleukopenia, tapi juga untuk detect penyakit yang lainnya juga bisa. Oke, next dok. Oke. Kemudian diagnosa berikutnya itu bisa menggunakan histopathologic finding ya. Di situ misalnya kita pengen detect virusnya nih, caranya gimana? Tapi hewannya sudah mati gitu, tapi untuk memastikan, nah itu bisa menggunakan imunohistokimia. Kalau tadi menggunakan test kit, menggunakan PCR itu bisa hewannya masih hidup gitu teman-teman. Tapi kalau hewannya masih sudah mati nih gimana nih, sudah meninggal. Nah kita bisa menggunakan imunohistokimia. Oke, next dok. Oke, sip. Diferensial diagnosa dari feline panleukopenia itu bisa karena bakteri ya, bisa karena septisemia, bisa karena parasitisme ya. Feline infeksi dari feline leukemia virus ya, bisa karena FCOV ya, bisa juga karena gastro obstruction ya. Ini bisa dikelurukan dengan feline panleukopenia. Next, Dok. Oke. Treatmentnya bagaimana? Ini yang kita kepingin belajar ya. Baik, teman-teman, kalau dikatakan ada nggak sih sebenarnya obatnya untuk virus feline panleukopenia? Tidak ada. Ya, obat virus itu tidak ada gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah kalau kita nggak ada obatnya ya udah pasiennya biar aja? Nggak juga kan? Nah, ada trik untuk menangani feline panleukopenia. Ya, yang pertama kalau kita tahu bahwa dia mutah, bukan? Nah, dia mutah. Nah, kalau mutah itu berarti dia menyebabkan diare, bukan? Dia mutah, selain itu juga diare. Nah, menyebabkan dianya menjadi dehidrasi berat. Nah, apa yang terjadi kalau dehidrasi berat? Ya, maka dia karena kehilangan cairan banyak, kemudian dia dehidrasi berat, harus ditolong dong, ya, dehidrasi. Nah, kita tangani dengan fluid terapi. Nah, bisa menggunakan kristaloid ya, kristaloid yang digunakan bisa menggunakan laktat ringer ya, laktat ringer, NaCl fisiologis ya, plasmalaid ya, itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga ya, ketiga itu selain dengan fluid terapi ya. Kalau tadi mutah ya diberi anti mutah gitu ya. Nah, kemudian kristaloid bisa juga dengan koloid terapi ya kalau memang dibutuhkan ya. Biasanya kalau terjadi hipoalbuminemia ya itu bisa diberikan tambahan atau kombinasi koloid terapi. Oke, next dok.
Next dok. Oke, kemudian dia mutah, ya mutah, hewannya mutah. Terus gimana nih kalau mutah gitu? Ya diberi anti mutah. Nah, biasanya nih bisa diberi ondansetron, ya ondansetron itu bisa dikasih 0,1 sampai 0,2 miligram per kilogram berat badan. Bisa diberikan subkutan, bisa diberikan intravena 2 kali sehari ya, supaya dia nggak mutah gitu. Oke, next dok. Oke, next dok. Nah, kemudian kita tahu kan tadi ada perdarahan di usus. Kan mesti ada sepsis, kemudian ada infeksi bakteri ya, ada infeksi bakteri, kemudian sepsis. Diberi antibiotik. Nah, diberi antibiotik. Antibiotiknya banyak nih. Nah, apa yang harus diberikan gitu ya. Nah, ini untuk antibiotik bisa digunakan ampicillin, ya bisa digunakan enrofloxacin, bisa digunakan gentamicin, ya bisa digunakan cefazolin, bisa digunakan cefazitin ya. Nah, ini untuk khusus untuk yang apa namanya antibiotik ini bisa memilih teman-teman, tapi pada prinsipnya adalah bahwa kucing yang terkena feline panleukopenia mereka mengalami perdarahan usus dan mereka ada infeksi sekunder yang terjadi di sana, maka kita harus berikan antibiotik. Oke, next dok. Kemudian untuk H2 blocker terapi ya, di sini bisa menggunakan simetidin, ya, bisa menggunakan ranitidin ya teman-teman ya. Dosisnya kalau simetidin 5-10 mg per kilogram berat badan bisa dilakukan intravena, subkutan ya, bisa intramuskuler ya, bisa 3 kali sehari. Ranitidin juga bisa digunakan ya, 2 mg per kilogram berat badan intravena ya, bisa 2 kali sehari. Kemudian yang ketujuh adalah untuk adjunctive terapi. Di sini kalau dia nggak mau makan, ya tentu dia harus dibuat bagaimana kita membuat perutnya tidak kosong, ya diberikan nutrisi, ya tetap diberikan nutrisi. Nah kalau dia apa namanya, kalau dia anemi misalnya, ya diberikan apa namanya, diberikan apa transfusi misalnya begitu. Oke, next dok. Oke, kemudian recovery untuk bagaimana dia disupport untuk dia bisa recovery cepat ya. Nah, itu juga apa namanya diberikan air kalau dia begini, kalau dia tidak mau makan tidak berarti dia hanya diinfus saja ya misalnya ya, tapi dia juga dilatih untuk diberikan air, kemudian apa namanya setiap 2 sampai 3 jam sekali harus ditengok ya. Jadi ini termasuk pasien ICU lah begitu teman-teman. Oke. Kira-kira begitu ya teman-teman. Kemudian makanan itu yang diberikan adalah makanan yang apa namanya? Makanan yang lembut, makanan basah misalnya, tapi nggak usah sebut merek ya teman-teman ya. Tapi itu bisa dilatih demikian. Oke, next-nya dok. Oke, next. Oke, ini bila diperlukan ya teman-teman itu juga bisa diberikan transfusi darah ya. Sekali lagi untuk FIP ini adalah penyakit yang serius ya teman-teman ya. Jadi jangan dikira wah sudahlah biasa aja gitu, enggak juga ya. Jadi dia harus diberi apa namanya, diberi tempat yang khusus ya, hangat gitu ya. Kalau diperlukan transfusi darah ya transfusi. Yang jelas dia harus dengan fluid terapi tadi karena ada apa namanya dehidrasi yang luar biasa, muntah dan berak. Oke, next dok. Oke, next dok. Oke, prognosisnya gimana? Teman-teman, kalau kita tanya nih, prognosisnya gimana nih kalau ada feline panleukopenia gitu? Ya prognosisnya nggak bagus, iya kan? Mesti nggak bagus orang demikian gitu. Tapi ada kalanya prognosis itu bisa menjadi lebih bagus bila bila pasien yang sakit itu segera ditangani oleh kita, dokter hewan. Begitu ada gejala, maka dok ini gejalanya begini-begini ya, muntah, berak, demikian. Nah, langsung ke dokter hewan, diinfus, apa namanya, diberikan antibiotik, diberikan terapi supaya dia apa namanya cepat recovery gitu ya. Perawatan intensif dari awal ya, pasien umur lebih dari 8 minggu itu akan lebih safe ya daripada umur yang 2 bulan ke bawah ya. Misalnya 8 minggu kurang itu biasanya apa banyak meninggalnya ya daripada berhasilnya gitu. Nah, kucing dewasa dengan vaksin lengkap itu prognosinya akan lebih baik ya. Maka kita akan tanya nih, sudah divaksin belum? Oh, udah dok gitu. Nah, mungkin kita punya harapan gitu. Meskipun kita tidak boleh memberi harapan terlalu banyak pada si klien ketika kucing ini benar-benar terinfeksi feline panleukopenia. Nah, kucing dewasa ya dan kitten hidup setelah terserang oleh feline panleukopenia ini biasanya dia memiliki imunitas yang lebih lama ya, dikatakan lifetime immunity ya, itu adalah
ketika dia terinfeksi ya, kemudian dia survive, maka dia mempunyai kekebalan yang lebih dibanding temannya. Oke, next dok. Untuk prognosis ya. Kemudian prevensinya gimana? Oke, next dok. Nah, untuk pencegahannya itu semua kucing harus dilakukan vaksinasi. Edukasi kita adalah semua kucing harus divaksinasi. Gitu ya, Dok ya. Nah, vaksinasinya gimana? Umur pertama kali divaksinasi 8 sampai 10 minggu. Nah, itu bisa divaksin pertama. Kemudian vaksin kedua 3 4 after itu ya, after pertama infeksi. Nah, kemudian setelah itu di booster setiap tahun gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa revaksin berikutnya itu bisa setiap 3 tahun. Tapi ada yang mengatakan juga vaksinnya itu annually gitu ya. Jadi setiap tahun gitu. Jadi ada demikian gitu. Nah, nanti kalau pengen meyakinkan ya kita tes berapa titernya misalnya seperti itu. Tapi ada kita bisa melakukan itu, prinsipnya adalah pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Oke, next dok. Next dok. Oke. Yang penting kalau sudah terjadi infeksi panleukopenia, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, teman-teman semuanya harus melakukan desinfeksi ya teman-teman ya. Desinfeksi di sini semua yang terkait dengan dengan si kucing ya, kontak dengan si kucing maka harus didesinfeksi. Prinsipnya adalah itu, termasuk orangnya, baju orangnya ya. Oke, next dok. Oke. Harus dilakukan pencegahan kalau terjadi outbreak. Nah, client education yang perlu kita berikan pada mereka adalah feline panleukopenia merupakan penyakit yang sangat kontagius ya, sehingga kalau ada satu kena maka dia harus didesinfeksi. Kemudian kitten sangat rentan terhadap feline panleukopenia, angka kematiannya tinggi, kita harus kasih tahu mereka ya, kita edukasi klien kita. Kemudian feline panleukopenia menginfeksi semua umur kucing, harus waspada ya. Even dia menyerang pada yang muda tapi juga bisa menyerang pada yang tua, yang lebih tua gitu. Kemudian feline panleukopenia menyerang multisistem ya. Ini bisa dikatakan ya mereka ya. Jadi tidak hanya menyerang pada usus tapi juga menyerang juga pada sistem saraf, kemudian menyerang juga pada otak. Nah, kemudian berikutnya juga perlu diedukasi juga terkait dengan panleukopenia itu karakteristik dengan gejala klinis, muntah, berak, dehidrasi, anoreksi, suhu tinggi, kematian ya. Nah, itu harus dikasih tahu kepada klien terkait dengan feline panleukopenia. Karena kalau tiba-tiba tidak diberitahu, kemudian tiba-tiba kucingnya meninggal ya, ini bisa bahaya bagi dokternya yang tidak memberikan edukasi secara baik. Ya. Nah, kemudian kucing pernah terinfeksi alami, ya ini mempunyai kekebalan dalam jangka lama. Ya. Tidak ada obat untuk infeksi feline panleukopenia sekali lagi, tapi upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan si kucing ini bisa survive, ya mengalami bisa survive dari infeksi panleukopenia ini. Nah, kemudian mencegah dengan vaksinasi menjadi kunci ya, kemudian dilakukan booster. Kalau bisa sih pelihara kucing jangan lebih baik pelihara kucing adalah indoor ya. Kenapa? Supaya tidak terekspos dengan tadi kalau di luaran ada banyak virus terkait dengan feline panleukopenia. Next, Dok. Oke. Ini kata kuncinya juga terkait dengan dekontaminasi. Kalau sudah terkena, maka harus semua yang terkontaminasi, termasuk kandangnya, litter box-nya, sepatunya, bajunya, itu harus dilakukan desinfeksi dengan desinfektan yang tepat ya. Nah, antara lain bisa menggunakan sodium hipoklorit. Next, Dok. Oke, kira-kira itu ini adalah referensi yang digunakan. Next, Dok. Iya, terima kasih dok. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Demikian sharingnya terkait dengan feline panleukopenia pada kucing dan penanganannya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Profesor Ida untuk presentasinya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab, nggih dok? Halo, Profesor Ya, Ida. langsung bisa. Silakan dok. Ini dok pertanyaannya. Silakan langsung dok. Ya. Selama kucing kitten masih minum susu, dia mendapat proteksi ibunya. Kalau di rumah ada kucing lainnya, ada yang kena atau induk kucing kena, apakah sebaiknya dipisah atau tetap disatukan dengan induk supaya dapat antibodi si induknya dari induknya?
Oke. Jadi ini ada kitten yang sedang nyusu gitu ya, Dok ya? Ya. Sedang nyusu. Kemudian yang kena itu kucing yang lain atau dia kucingnya, Dok? Tadi Sama pertanyaannya. kalau di rumah ada kucing lainnya ada yang kena atau induk kucingnya kena, apakah Oke. sebaiknya dipisah atau Kucing yang kena, ya, kucing yang positif tadi kita bisa detect loh, bisa detect pakai test kitnya tadi ya, kucing, oh ini positif gitu. Kalau yang positif harus disendirikan ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena kucing yang kena itu apa yang terinfeksi maksudnya kena ya. Kucing yang terinfeksi itu dia bisa shedding virus teman-teman. Jadi dia harus disendirikan. Kenapa kucing yang apa namanya sakit itu harus disendirikan karena dia kontak langsung juga bisa menularkan. Kemudian dia juga shedding virus itu yang juga bisa menularkan, teman-teman. Nah, itu yang membuat keputusannya adalah ketika ketahuan dia positif dia harus disendirikan. Yang perlu diketahui juga harus dilakukan desinfeksi ya, teman-teman, terkait dengan tadi ya tempat-tempat di mana si kucing itu sempat berada di situ. Nah, kemudian kucingnya masih nyusu. Nah, masih nyusu. Gimana nih kalau kucing masih nyusu? Kucing masih nyusu boleh nyusu ya, Dok ya. Boleh nyusu ya karena antibodi dari induk itu bisa diberikan pada anak untuk bisa melindungi terhadap penyakit tersebut. Jadi kalau kucingnya masih nyusu, boleh tetap nyusu ya. Nah, kemudian yang sakit lainnya disendirikan gitu. Pada prinsipnya kita tahu penularan atau transmisinya. Transmisinya adalah fekal oral ya, teman-teman ya. Jadi dia melalui feses ya, yang utama ya, melalui feses kemudian masuk ke mulut. Ya, oke, saya kira bisa ditangkap ya, Dok ya, terkait dengan ini ya. Jadi disendirikan, dilakukan desinfeksi. Kalau yang masih nyusu boleh nyusu ke induknya. Kira-kira gitu, Dok Indira, bisa selanjutnya, ditangkap Dok? ya. Oke. Oke. Apakah kucing yang menerima transfusi darah memiliki prognosis yang lebih baik untuk kesembuhan dari panleukopenia? Oke. Transfusi Ya, darah. baik, Dok. Oke, tadi apakah transfusi darah memiliki apa namanya potensi untuk lebih baik gitu. Jadi begini, teman-teman semuanya, terkait dengan apa feline panleukopenia. Feline panleukopenia tadi juga menyerang pada sistem apa namanya bone marrow ya, teman-teman ya. Kita tahu bahwa bone marrow itu adalah untuk apa namanya pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih, ya kan, teman-teman? Nah, kemudian kita ini kalau terinfeksi feline panleukopenia maka akan terjadi penurunan jumlah sel darah putih dan juga karena dia di bone marrow juga kadang terjadi penurunan sel darah merah. Jadi ketika terjadi penurunan sel darah merah, apa yang terjadi? Anemia. Ketika dia terjadi penurunan sel darah putih, apa yang terjadi? Panleukopenia. Nah, ketika terjadi anemia, maka kita bisa melakukan transfusi darah. Nah, ketika dilakukan transfusi darah, tentu harapannya lebih baik, bukan? Ya, kalau memang dia membutuhkan transfusi darah, dia ditransfusi darah, tentu akan lebih baik. Ya, bagaimana dengan yang dehidrasi ya, dehidrasi kan dia muntah berak juga kan. Yang muntah berak tentu diberikan fluid terapi. Fluid terapi bisa menggunakan kristaloid. Kalau terjadi hipoalbuminemia bisa dikombinasi dengan koloid gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang dia butuh transfusi darah ya lebih baik diberikan transfusi darah. Indikatornya apa? Kita bisa lihat berapa sel darah merahnya, berapa HB-nya gitu ya teman-teman ya. Tadi yang digambar tadi kucingnya diberi transfusi darah. Bagaimana prognosisnya? Tentu lebih baik daripada dia tidak diberi transfusi ketika dia terjadi anemia. Kira-kira demikian ya teman-teman ya. Jadi sangat tricky gitu ya teman-teman ya untuk menangani feline panleukopenia ini tergantung dari gejala klinisnya apa. Nah, itu yang kita lakukan karena kalau kita ditanya apa obatnya, nggak ada obatnya. Tapi bagaimana gejalanya? Gejala klinis itu yang kita atasi supaya si kucing ini bisa bertahan hidup lama gitu. Dok Indira bisa ditangkap ya, Dok Indira?
Dok, ada yang bertanya, shedding gara-gara penyakit ini tidak dijelaskan 2 sampai 6 minggu. Bagaimana dengan shedding gara-gara vaksinasi, Prof? Apakah bisa menimbulkan shedding juga gara-gara vaksinasi? Ya, oke. Vaksin ya, vaksin. Vaksin untuk feline panleukopenia virus ini sebenarnya ada dua ya teman-teman bentuknya. Ada yang live vaksin, ada yang non aktif vaksin, non live ya, tidak apa namanya tidak live. Untuk kucing-kucing yang diberikan non live vaksin ya, non live vaksin itu tidak masalah, tidak punya risiko. Akan tetapi ketika diberikan live vaksin ya, maka ada risiko untuk shedding virus ya, teman-teman ya, ada risiko untuk shedding virus. Nah, biasanya memang kita akan lebih baik menggunakan yang vaksin yang non aktif ya, non aktif. Nah, teman-teman, untuk yang shedding virus tadi, ya, untuk shedding virus itu ada yang mengatakan bahwa shedding virus itu ketika dia sembuh recovery itu 2 sampai 6 minggu ya, lama juga ya. 2 sampai 6 minggu dia masih shedding virus gitu, teman-teman. Nah, lebih parah lagi ada referensi yang mengatakan ya bahwa shedding virusnya itu sampai 6 bulan. Oh, ngeri banget ya gitu. Tapi faktanya memang demikian ya. Ada laporan yang shedding virus ketika dia positif feline panleukopenia ini dia sampai 6 bulan. Apa advisnya? Advisnya adalah ketika terjadi si kucing sudah pernah terjadi feline panleukopenia maka kucing ini harus disendirikan dulu, tidak boleh kontak dengan atau tidak boleh disatukan dengan kucing yang lain. Gitu, teman-teman. Nah, kucing yang lain di sini misalnya dalam satu rumah itu ada yang banyak kucingnya. Ya sudah dia diisolasi aja sendiri gitu, teman-teman. Nah, syukur-syukur itu seperti yang tadi karena ada sampai 6 bulan. Wah, ya kita jangan sampai nih kalau bisa ya kucingnya 6 bulan dulu ini jangan kontak-kontak dengan yang lain tapi dia tetap disayang lah ya. Kan dia sudah oke gitu. Tapi nanti nggak disayang ya malah stres si kucingnya. Nah, kira-kira gitu Dok Indira bisa diinikan ya. Oke, bisa ditangkap ya. Ya. Ini dok, bagaimana penanganan pasien dengan kondisi FPV, FCOV, dan Giardia positif secara bersamaan? Wah, ini dia. Jadi ada 3 ya tadi apa namanya FPV, satunya Giardia, satunya apa lagi? FCOV. FCOV. Oke ya. Ini deteksinya juga jadikan satu ya, Dok Indira ya, produknya produknya Biogat ya. Ini penyakit heboh-heboh semua nih. Penyakit heboh-heboh semua nih. Jadi ada FPA Noveline panleukopenia, kemudian Giardia, kemudian FCOV. Nah, ini sama-sama susah nanganinya. Nah, ini tinggal ini Dok, gejalanya yang mana dulu yang dominan, yaitu yang ditanganin gitu. Karena kalau bersamaan kan repot juga. Nah, ini bagaimana membuat si pasien ini bisa tetap melalui ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti bisa satu persatu ya, satu persatu misalnya mau FPV-nya dulu, ini sama-sama menyebabkan dehidrasi bukan? Nah, itu dehidrasinya dulu diatasi ya. Kemudian baru nanti untuk dehidrasi satu, yang kedua kan menyebabkan perdarahan usus ya, ya diberi antibiotik gitu kan, menyebabkan mutah ya. Nah, diberi anti mutah ya. Menyebabkan apalagi itu gejala yang lain itu diatasi dulu gitu ya. Nah, teman-teman memang agak susah ya ketika kita ada 3 gitu ya. Nah, ini tadi kita yang mengatasinya adalah gejala klinis yang paling dominan itu yang kita atasi dulu gitu. Karena kalau dibilang penyakitnya untuk virus itu nggak ada obatnya gitu. Nah, sehingga kita mengatasi gejala klinisnya, kemudian sembari satu persatu kita atasi satu persatu. Kira-kira gitu, Dok. Ini adalah tricky di lapangan sih, seru juga ya. Memang demikian adanya. Dan terima kasih ini Biogat ini sudah bisa memberikan istilahnya test kit yang sangat manfaat di lapangan. Iya. Ini saya kira Biogat ini sangat membantu sekali di lapangan ya, karena kalau sebelumnya repot kita bagaimana nih detect FPV-nya gitu kan, bagaimana detect FCOV-nya, ini kan juga masalah nih, bagaimana detect Giardia-nya. Kira-kira seperti itu Dok, jadi bisa
satu persatu, tapi pada umumnya adalah yang dominan gejala klinis yang menyebabkan dia menjadi berat bagi pasien kita, itu yang kita atasi dulu. Nah, biasanya yaitu tadi, yang utama adalah dehidrasi, muntah beratnya, kemudian apalagi gitu ya. Demam ya dikasih anti demam, ya kemudian dehidrasi kasih rehidrasinya, kan gitu kan. Muntah dikasih anti muntahnya, diare kasih anti diare. Seru ini Iya, sebagai dokter. Tapi anyway, betul. thank you banget ya. Ini sangat manfaat, Dok Indira. Terima kasih. Terima kasih Profesor Ida untuk presentasinya dan sesi tanya jawabnya. Ya, karena waktu yang terbatas, jadi kita tutup dulu. Tapi sebelum kami tutup, kami ingin mempersilahkan Pak Andi mewakili distributor kami, CP Hidup Mitra Cahaya, untuk mempresentasikan. Monggo disketsakan, Pak. Oke, terima kasih Dok Indira. Ya, terima kasih Dokter Prof. Ida untuk presentasinya yang luar biasa, untuk edukasi kita ya dokter-dokter. Malam ini terima kasih untuk kesempatannya. Saya perkenalkan Andi, mewakili dari SMC, yaitu distributor resmi Bioguard. Kami memperkenalkan produk Bioguard Test Kit yang mana bisa digunakan untuk anjing dan kucing para dokter praktisi, di mana produk-produk Bioguard ini pastinya sangat membantu kita semua ya dokter-dokter ya. Salah satu produknya, sebentar ya, saya izin share screen ya. Sudah bisa terlihat ya dokter-dokter ya? Sudah, Dok. Sudah, Pak Sudah Andi. ya? Ya, sudah, Dok. Pak Andi. Oke. Ini kontak WhatsApp kita. Jadi untuk dokter-dokter yang membutuhkan produk test kit Bioguard bisa menghubungi ke kontak nomor di bawah ini, di mana nanti akan dilayani oleh admin kita ya. Di mana produk-produk test kit yang kita jual dari Bioguard bisa menggunakan untuk yang single test, double test, triple test. Tadi juga sempat disinggung juga oleh Prof. Ida, dan juga ada yang 4 tes, di mana khusus malam ini sampai dengan 13 Mei kita sebagai distributor mau memberikan diskon untuk para dokter-dokter, diskon sebesar 5%, di mana waktunya terbatas ya dokter-dokter ya, dan juga persediaannya terbatas. Kita akan berikan diskon untuk dokter-dokter sebesar 5%, di mana sampai 13 Mei aja ya. Jangan lewatkan dokter-dokter, bisa segera hubungi admin kita untuk bisa mendapatkan produk-produk test kit yang tersedia. Mungkin begitu aja Dokter Indira. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Andi untuk promosi Oh ya, produknya. ada tambahan, nanti akan ada ke depannya juga ada produk mesin PCR dari Bioguard ya. Tadi juga sudah sempat disinggung juga oleh Prof. Ida yang akan kita jual juga, serta nanti untuk pemenang door prize akan kami umumkan besok pagi ya dokter-dokter. Jadi kita akan berikan secara random untuk pemilihannya, jadi nggak usah khawatir, yang akan mendapatkan akan kita kontak langsung oleh admin kita ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Andi untuk presentasi dan promosinya. Kemudian terima kasih juga untuk Profesor Ida sudah meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kita semua. Dan bagi teman-teman yang menginginkan PPT dari Prof. Ida pada malam hari ini bisa mengirimkan alamat email melalui Q&A dan kami nanti akan follow up. Ucapkan untuk seluruh peserta, mahasiswa, paramedik dan medik veteriner untuk menghadiri acara kami, untuk follow up Facebook dan LinkedIn kami, dan supaya mendapatkan update berita dari Bioguard. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Monggo Robert, could you please close the event?
Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya Dr. Indira ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Terima kasih. I would like to thank Dr. Ida for the wonderful presentation. Thank you very Thank much. you. And thank you everyone for attending today's webinar. And You're hope welcome. you keep coming back attending our other webinar. Thank you and good night. Thank you. Bye. Ya, terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Bye.